Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zaira Sevani dengan NIM 2402060 Agroteknologi 24B Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Transpirasi daun merupakan proses penguapan air melalui stomata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Salah satunya intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, stomata cenderung membuka lebih lebar sehingga laju transpirasi meningkat. Proses ini berperan penting dalam pengangkutan air dan menjaga suhu daun agar tetap stabil selama fotosintesis berlangsung, menurut Sari 2021. Cahaya juga dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis sehingga kebutuhan air pada jaringan daun ikut meningkat. Perbedaan intensitas cahaya di berbagai lingkungan menyebabkan variasi laju transpirasi antar tanaman. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap transpirasi daun penting untuk memahami adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan jarak atau intensitas cahaya terhadap kecepatan transpirasi daun. Kedua, melatih kemampuan menggunakan fotometer untuk mengukur laju transpirasi. Dan yang ketiga, menghubungkan hasil percobaan dengan konsep fisiologi tumbuhan tentang cahaya, stomata, dan transpirasi. Adapun alat dan bahan yang perlu disediakan yaitu ada fotometer sederhana atau pipa kapiler, selang karet, dan klem, gelas ukur, mistar ukur, stopwatch, tisu, spatula, cutter, dan mangkok. Untuk bahannya sendiri, tanaman bunga pacar dan air aquades yang memberi warna dan vaselin. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan fotometer, pastikan pipa kapiler terisi air penuh dan tidak ada gelembung udara. Potong batang tanaman yang masih segar dan sehat, kemudian pasang pada fotometer sehingga ujung batang terendam air. Amati pergerakan gelembung udara dalam pipa kapiler sebagai tanda air yang ditranspirasikan daun, dan catat jarak perpindahan gelembung udara setiap 10 menit, 20 menit, dan 30 menit untuk setiap jarak lampu. Setelah kita amati, kita buat tabel hasil praktikum seperti ini. Adapun pembahasan dari hasil praktikum yang telah dilakukan yaitu dari hasil pengamatan, terlihat bahwa pada ruang tertutup laju penurunan air dalam pipa kapiler berlangsung lambat, yaitu dari 5,4 cm menjadi 5,2 cm selama 30 menit. Hal ini menunjukkan bahwa transpirasi berlangsung rendah karena kondisi tertutup menyebabkan udara di sekitar daun menjadi lembab dan sirkulasi udara terbatas. Sehingga penguapan air dari stomata menurun. Udara lembab menahan laju difusi uap air keluar dari daun, sehingga tekanan hisap dari xilem tidak terlalu besar. Akibatnya, penurunan volume air dalam alat ukur relatif kecil dan terjadi perlahan. Sebaliknya, pada ruang terbuka terjadi penurunan air yang lebih besar, dari 5 cm menjadi 8,5 cm dalam 30 menit. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju transpirasi meningkat karena adanya sirkulasi udara dan cahaya yang memicu pembukaan stomata. Udara di ruang terbuka cenderung lebih kering dan pergerakan angin mempercepat pengangkutan uap air dari permukaan daun ke udara, sehingga hisapan air dari xilem semakin kuat. Dengan demikian, perbedaan kondisi lingkungan antara ruang tertutup dan ruang terbuka berpengaruh signifikan terhadap besar kecilnya laju transpirasi pada tanaman. Adapun kesimpulan dapat diambil yaitu berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa laju transpirasi lebih tinggi pada tanaman yang ditempatkan di ruang terbuka dibandingkan dengan ruang tertutup. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan, di mana ruang terbuka memiliki sirkulasi udara, suhu, dan intensitas cahaya yang lebih tinggi, sehingga mempercepat proses penguapan air melalui stomata. Sementara itu, pada ruang tertutup, kelembapan udara yang tinggi dan kurangnya aliran udara menyebabkan penguapan air menurun. Dengan demikian, faktor lingkungan seperti udara, suhu, dan kelembapan sangat mempengaruhi besar kecilnya laju transpirasi tanaman. Sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.